pagi Bapak Ibu semua. Perkenalkan saya Rian, saya latar belakangnya psikologi, kesehatan mental ya. S1 psikologi, S2 3 kali psikologi juga, dan predoktoral psikologi juga. Dan fokus saya ke kesehatan mental and spirituality. 2 tahun terakhir ini saya sedang research mental health and spirituality. Spiritualitas itu saya bagi 2 kategori. Kategori yang pertama spiritualitas Islam, yang cenderung pada tasawuf, karena di Indonesia banyak marak sekali hal itu. Yang kedua spiritualitas Jawa. Nah, ini yang tadi disinggung Mas Ahsan soal meditasi klasik dan modern, termasuk pengobatan atau kedokteran modern dan kedokteran timur atau yang tradisional yang dikenal macam itu. Secara historis pengobatan tradisional atau timur termasuk yoga, meditasi dan segala macam itu berasal dari negeri timur, bukan di masyarakat Eropa ataupun Amerika. Karena di dalam sejarah peradaban, kedokteran modern yang menguasai dunia global, sehingga kedokteran modern lah yang kemudian muncul di permukaan secara internasional, yang hingga hari ini digunakan oleh seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi. Sementara peradaban timur termasuk India, Cina, Indonesia dan sekitarnya termasuk Nusantara itu barangkali karena secara politik belum mampu menghegemoni dunia global, sehingga ilmu pengetahuannya terpendam. Faktor itu juga didukung oleh kapasitas intelektual negeri timur yang barangkali belum tertarik dengan dunia teknologi dan sains, termasuk penelitian ilmiah. Sehingga hari ini bisa saya asumsikan bahwa pengetahuan dunia timur termasuk Nusantara atau Indonesia sebetulnya secara empiris, secara ilmiah sudah mampu dibuktikan. Faktanya para peneliti termasuk kami di bidang psikologi modern meneliti bahwa meditasi atau semedi, bertapa, yoga dan semua pengobatan tradisional yang ada di Indonesia dan Nusantara itu sebetulnya sejak dia ada zaman dulu sudah mampu memberikan pemulihan otomatis ke diri setiap individu. Jadi kita berangkat pada asumsi bahwa manusia itu makhluk spiritual. Human is spiritual being. Jadi yang menjadi fokus kita, saya setuju dengan Bang Elisa dan timnya bahwa sebetulnya yang perlu kita aktifasi adalah diri yang ada di dalam kita, paling dalam, diri yang terdalam. Siapa itu diri yang terdalam? Spiritual itu. Jadi makhluk hidup kita ini adalah makhluk spiritual yang meminjam badan, tubuh supaya bisa beraktivitas di kehidupan dunia. Makanya di sini ada sehat jiwa dulu. Kalau kita bisa mengaktifasi energi spiritual di dalam diri, semua yang tubuh itu mengikuti, termasuk rezeki apalagi. Tidak perlu kita cari rezeki datang sendiri. Begitu ya. Jadi Bapak Ibu, mari kita bangun kesadaran spiritualitas di dalam diri kita bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Oleh karena bukan siapa-siapa, kita perlu mengenali lebih dalam diri kita, tentunya harus lewat bimbingan coaching. Tidak bisa sembarangan. Kenapa? Yang betul yang disampaikan Mas Ahsan, bahwa sebetulnya pengetahuan local wisdom, pengetahuan tradisional kita, kalau dipelajari secara mendalam, ini akan menuju ke jalan yang lurus, membimbing kehidupan kita. Tapi di waktu yang bersamaan, ini bisa menyesatkan kalau tidak di bawah bimbingan. Makanya sebetulnya meditasi, semedi, pertapaan, kalau dipahami dengan betul, itu bisa mengaktifasi energi spiritual, bisa membuat kita sehat secara otomatis di badan dan mendatangkan rezeki. Tetapi itu bisa juga menjadi ilmu hitam atau yang menyesatkan, berbahaya. Demikian dari saya, lebih lanjutnya nanti kita diskusi di lain waktu.